Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat putra putriku Doyo Nur Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ibu Nyai Nur Fadilah yang aku sayangi. Wabil khusus wali-wali santri jamaah ingkang kaula hormati. Ketika hatimu sedang berada di dalam kesunyian karena ada orang yang terkasih dan tersayang, masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata, Pak Azhari, Pak Gio, Pak Ilik. Tapi hari ini mereka tak lagi bersama dengan kita. Maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar bagi orang-orang yang kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut oleh Allah sebagai nikmat. Sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud kita lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Bagi orang yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua hanya akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup,
berbuatlah sesuai dengan kemampuan sampean. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah. Setelah itu wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Andai engkau diberikan kelimpahan rizki, kau bawa dia ke tanah suci, kau bawa tawaf sa'i, mencium hajar aswad, bermunajat di padang Arafah, balang jumroh, haji dan umroh. Apakah semua itu mampu untuk menebus pekikan, teriakan ibunda kita saat melahirkan engkau ke atas dunia? Apakah dapat menebus berapa kali orang tua kita tidak dapat ikut sholat berjamaah karena tangisan kita waktu kecil? Hari yang baik ini, bulan yang mulia, Syawal, bulan kemuliaan pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hari besar jahiliyah. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau sampai belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamr tapi hidupnya tenang, karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya kok bisa tenang, karena ditunda siksanya sampai pada hari kiamat, ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia dan di akhirat pun akan mendapatkan, akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Man ahaqqun nas bihusnis suhbah, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Tsumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man, siapa lagi? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Abuka. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka, andai mereka tak lagi ada di alam ini, sempatkanlah untuk datang ke makamnya. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahikun. As'alukallahu lana wa bikumul afih. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Ikhlas 3 kali atau tahlil. Qul huwallahu ahad, yuraddaduha falamma asbaha jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'tilu sulusal Quran. Dengan membaca qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti hatam Al-Quran.
andai punya waktu lebih panjang, lebih lama, Iqra'u Yasin ngala mautakum wa qalbul Qur'anu Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah pada orang yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka, maka ketika dihadiahkan pahalanya pada almarhum, almarhumah, mudah-mudahan itu dapat menjadi ganti bakti yang tak dapat dijemput, menetes air mata untuk mengulang mereka tak akan lagi hidup kembali. Ajarkan anak-anak untuk berbakti kepada mereka, supaya kelak anak mereka pun juga akan berbakti kepada ayah bunda kita. Allahumma ja'al kuburahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya salah satu taman dari taman-taman surga. Wala taj'alahu hufratan min hufarin nar, dan janganlah engkau jadikan kuburnya salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Apapun yang terjadi katakanlah Allahu Akbar. Jangan kau sangka bahwa apa yang kau bangun, pesantren yang besar, kau sangka dari hartamu, tetesan keringatmu, air matamu, jerih payahmu, katakan Allahu Akbar. Itu semua bisa terjadi karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau bangga dengan trawehmu 30 malam. Jangan kau angkuh dengan bisa zakat, infak, sodakohmu. Katakan Allahu Akbar, maka kau akan merasa bahwa ngamalmu kecil, yang besar hanya Allah. Kamu akan merasa dirimu kerdil, yang agung hanya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kanat fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan berharap kepada yang besar, jangan putus asa kepada yang kecil. Jangan terlalu berharap kepada yang ada, jangan putus harap kepada yang belum ada. Semuanya karunia Allah. Ucapkan di ujung lisanmu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, yang memiliki kerajaan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan hanya Allah. Walahul hamdu, yang layak dipuja dan dipuji hanya Allah. Tungizzu man tasya, siapa yang kau kehendaki kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasya, siapa yang kau hendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Ubiyadikal khair, segala kebaikan ada dalam genggaman kudrah iradahmu. Katakan Allahu Akbar. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30. Setelah sempurna bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah, mengagungkan, memuliakan Allah. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, masuklah pada tanggal 1 Syawal, maka seluruh umat Islam mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib menyampaikan khutbah Id. Pada khutbah yang pertama 9 kali takbir. Sebelum itu imam memimpin sholat Idul Fitri pun juga diawali dengan 7 kali takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sangka hidupmu sulit, kau rasa hidupmu susah, maka sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Orang boleh hidup karena tidak makan. Andai putus beras, putus makanan pokok, manusia masih bisa hidup 3 bulan lamanya. Andai ada orang kehidupan,
kehabisan air bersih, tak dapat minum, orang dapat bertahan 3 hari. Akan tetapi kalau dia sudah tak ada harapan, putus asa, maka dia akan terjun dari gedung yang tinggi. Racun tikus dia minum sebagai minuman, dia anggap akan mampu menyelesaikan segala masalah hidupnya. Maka takbirlah, ungkapkan pada Allah yang maha besar, hidupmu kau serahkan kepadanya. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, semua aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna filosofi takbir, supaya orang-orang yang merasa dirinya besar, dia dikecilkan di hadapan Allah. Orang-orang yang merasa masalah hidupnya besar, sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya ingin supaya kita bersimpuh sujud di tengah malam. Allah hanya meminta satu, falya'budu rabb hadzal baiti, perbanyaklah ibadah datang Allah. Kalau memperbanyak ibadah datang Allah, Allah akan berikan 2, at'amahum min ju', kalau perutmu lapar, dia akan kenyangkan kau. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, akan dihilangkannya ketakutan dari dirimu. Manusia punya 2 musibah. Yang pertama materi, termasuk lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan falya'budu, banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf, setan membisikkan kekhawatiran, ketakutan. As-syaitanu ya'idukumul faqra, setan akan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya, setelah dia bisikan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamr, narkoba, korupsi, menentang guru. Maka semua itu akan terus menghantui akal hati pikiranmu. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang takutnya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terlintas di hatimu bahwa ada yang lebih besar, maka bertakbirlah di hadapan Allah, Allahu Akbar. Itulah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, semua ibadah ini ada misi yang akan dicapai. Salat itu bukan sekedar ngadeg, rukuk, jengklak jengklik, sujud, salam, kan. Tapi ini dibalik salat adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsya, mencegah perbuatan mungkar. Fahsya itu jahat, mungkar juga jahat. Apa bedanya? Fahsya kejahatan yang terkait dengan seksual, sedangkan mungkar adalah kejahatan yang terkait non seksual. Mungkar adalah kejahatan yang terkait non seksual. Korupsi, narkoba, semua perbuatan-perbuatan itu tercegah. Kalau ada orang yang sholatnya mantep, perbuatan maksiatnya juga mantep, sesungguhnya yang salah bukan ayat Al-Quran, tapi yang salah adalah manusia. Sama seperti obat, sama seperti obat yang dikatakan obat ini manjur, obat ini mahal, impor dari luar negeri, tapi kenapa kok tidak dapat menurunkan gula darah? Bukan obatnya yang tidak manjur,
tapi karena orang yang meminum obat itu tidak mengikuti aturan-aturan minum, aturan-aturan pakai, tidak mengikuti aturan dokter, tidak sesuai anjuran yang sudah ditentukan, yang sudah disampaikan. Orang-orang yang mengatakan kalau kau ikut aturan ini, makan obatnya, jauhi larangannya, maka engkau akan sehat. Kesehatan akan datang bukan hanya sekedar obat, tapi menjauhi segala pantangan-pantangannya. Itulah yang ada di dalam ajaran Islam. Islam itu terdiri hanya ada dua. Ta'muruna bil ma'ruf, berbuatlah baik. Wa tanhauna 'anil munkar, jauhi perbuatan yang tercela, perbuatan yang mungkar. Haji bukan hanya sekedar tawaf dan sa'i, bukan hanya sekedar mencium hajar aswad, bukan hanya sekedar lari dari Safa dan Marwah, bukan hanya sekedar menjemur diri bagi orang yang tidak paham. Apa ini? Pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah wukuf, yang dimaksud fala rafasha, dia tidak melakukan kejahatan non seksual fisik. Wal jidal, lidahnya tidak kasar, tidak untuk mencaci maki, jangan terjebak pada ritual ibadah. Wala fusuko, dan tidak melakukan kejahatan non seksual fisik. Berapa kali sholat, berapa kali umroh, ada tujuan, target, visi, misi yang ingin dituju dalam ibadah itu. Bagaimana dengan puasa kita? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang beriman. Yang diundang hanya orang-orang yang percaya bahwa setelah hidup dia akan mati. Orang yang percaya. Yang diundang hanya orang-orang yang beriman bahwa dia diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Bukan hanya kamu, orang-orang sebelum sampean pun sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, target yang ingin dicapai la'allakum tattaqun, supaya kamu takut datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada siang Ramadan takut makan padahal makanan halal, takut minum padahal minumannya halal, takut mendekati istri padahal istrinya sah dan halal. Kalau pada siang bulan Ramadan kau takut kepada yang halal, maka di luar Ramadan takutlah engkau kepada yang haram. Bagaimana dengan sogok? Bagaimana dengan riswah? Bagaimana dengan upeti? Bagaimana dengan gratifikasi? Kenapa selama Ramadan kau takut minum kumur-kumur wudu? Kenapa di saat Ramadan kau takut? Kau berada di tempat yang sempit, di dalam toilet, tidak ada satupun yang mengawasi, tapi kenapa kau takut? Itulah hebatnya bulan Ramadan. Tapi kenapa begitu keluar di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang haram-haram kau ambil kembali? Bukankah Allah yang kau sembah di bulan Ramadan Allah yang sama dengan yang kau sembah di bulan-bulan yang lain? Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di mana letak takwamu? Setiap hari Jumat khatib naik ke atas mimbar berpesan, usikum wa nafsi, aku berpesan kepada diriku bitaqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, kalau kau besarkan Allah dalam dirimu, kalau kau besarkan Allah dalam pikiranmu, pastilah
setan akan mengecil, pastilah dia akan pergi, karena tidak mungkin ada antara Allah dan setan dalam satu ruang yang sama. Tak akan mungkin ada binatang buas dengan binatang ternak di tempat yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau berpuasa supaya kamu sadar bagaimana rasanya musyahadah, bagaimana rasanya muraqabah, diawasi oleh Allah. Inna alaikum lahafidhin, bersama kamu ada malaikat penjaga kiraman mulia katibin, mencatat segala amal. Ya'maluna ma tafa'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Ma yalfidhu min qaulin, ma yalfidhu min qaulin, tak keluar satu kata dari ujung lidah, dari tepi bibir, illa ladaihi raqibun, ada malaikat yang mengawasi, ngatid, malaikat yang mengawasi, mencatat. Kelak semua akan ditulis dalam buku catatan yang nyata. Pada saat itu manusia tak ada yang bermampu berdusta. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dikatakan oleh tangan, apa yang akan dipersaksikan oleh kaki. Bima kanu yaksibun, segala yang pernah dilakukan dulu. Tangan yang curang memainkan timbangan, tangan yang curang membuat laporan, mata yang curang melihat yang tidak halal, telinga yang curang mendengarkan yang maksiat, kaki yang curang melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Tangan yang curang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Iqra kitabak, baca buku catatan ngamalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat yang menghitung segala perbuatan. Tidak ada satupun yang bisa luput. Inna rabbaka labil mirsad, Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan kelak semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka hatimu, berbuatlah sesuai pikiranmu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau akan mati, kau hanya akan menjadi bangkai, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sama, pendengaran, wal basor, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, ulaika kana mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. La tus'aluna yauma idzin 'anin na'im, semua kenikmatan-kenikmatan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, semua akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hati dan pikiran, au tukhfuha, atau kau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, kamu tetap akan dihisab. Ketika mereka dibutuhkan pertanyaan, ketika mereka diperlihatkan buku catatan, mereka berkata, mali hadzal kitab, mengapa buku catatan amal saya, mengapa buku catatan amal perbuatanku ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua yang kecil, semua yang besar, perbuatan yang tak dapat dilihat manusia tetap juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi Allah Maha Sayang, Dia berikan 30 malam, 29 siang. Malamnya mangkoma Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan i'tikaf, dengan tahajud, dengan witir lengkap dengan tarawihnya, dengan membaca Al-Qur'an, wahfir lahuma taqaddama min dzambih, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Illa man taba, orang-orang yang bertaubat, wa amanna, beriman dengan baik, wa amilan salihah, kemudian dia mengiringinya dengan ngamal soleh, ulaik, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat,
mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sayyiatihim, dosa mereka, maksiat mereka, hasanat, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Hendaknya kita masuk dalam golongan itu karena kebesaran kemuliaan Allah. Pelajaran ingkang nomor 3. Semedit-medite wong, sebakhil-bakhilnya umat Islam, sepelit-pelitnya umat Islam, dia akan mengeluarkan 4 mud sebagai zakat fitrah. Kalau tidak, ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tughratal lis-shaimi minal lahwi warrafas wa tu'matal lil masakin wa man addaha qabla sholati fa hiya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatu minas shadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kata-kata kotor, sebagai makanan orang-orang miskin. Siapapun saja yang menunaikan sholat, menunaikan zakat sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapapun saja yang menunaikan sholat, menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Tujuan zakat fitrah adalah pembersih diri, menghapus dosa-dosa kecil akibat ucapan yang tidak bermanfaat selama berpuasa. Yang kedua adalah kepedulian sosial, memastikan orang miskin memiliki makanan untuk merayakan hari raya. Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitrah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar baru membayar zakat fitrah, fahiya shadaqatan minas shadaqat, dia hanya sekedar sedekah biasa. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Supaya hari ini tidak ada orang mengemis. Jangan sampai hari ini ada orang yang meminta-minta, karena ini adalah hari raya. Jangan sampai ada tetangga yang tidak makmum. Siapa tetangga kita? Berapa jauh jaraknya dengan kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Lihat, kenali mereka, tatap matanya, apa pekerjaannya, berapa anaknya, bagaimana penghasilannya. Kalau sampai mereka tidak makan, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imanmu tidak hanya dilihat karena kamu rajin sujud. Imanmu tidak hanya dilihat karena pecine sampean putih, bajunya putih, tapi imanmu akan dilihat, dinilai, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya, min yabitu syafanganan, sanggup dia tidur dalam keadaan pulas, lelap, sementara tetangganya kelaparan. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah sampean siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengecek-ngecek wong jilbaban, bukan orang yang mengolok-olok syariat Islam. Mereka jelas kafir karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Adapun pendusta agama adalah orang-orangnya itu ya tetap sholat, orang-orangnya nggak tetap berpuasa, tapi ternyata mereka yukadzibu biddin. Siapa mereka pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang membiarkan anak yatim kelaparan, anak yatim tidak sekolah, anak yatim tidak bisa mondok ke pesantren karena tidak mampu membiayainya.
maka biayai mereka. Yang sedang menempuh pendidikan mungkin 5 tahun lamanya, mereka akan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Masuk ke dalam kepala mereka, mereka akan menjadi para penghafal Al-Quran. Setelah itu mereka akan mempelajari kitab-kitab kuning. Karena fikih berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Dalam kerangka bingkai ahli sunnah wal jamaah, wujud kita mbako mukhalafatul lil khawadisi yamu binafsihi wa daniyah kudrah iradah ila akhirih. Ilmu hayat. Akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlakul karimahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah yang akan dapat memerangi kelompok-kelompok ahli bid'ah, khawarij, murji'ah, fitnah khalqil Quran, mu'tazilah, qadariyah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Kalau zaman dulu orang-orangnya sesat, hanya sekedar pemikirannya saja atau bukunya saja, dia berpikir di dalam rumahnya. Hari ini mereka berbicara ditonton jutaan manusia. Apakah bisa selamat umat ini di masa yang akan datang? Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang baik, bukan karena ke Mekah bolak-balik. Kamu umat yang terbaik adalah karena ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang-orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, karena mencegah perbuatan mungkar. Kalau engkau bukan ulama, engkau bukan penghafal Quran, engkau bukan kiai, bukan abuya, bukan para habaib, engkau manusia biasa, maka berikanlah rizkinya yang dilimpahkan oleh Allah. Misalnya 50.000 rupiah untuk kau kirim fakir miskin untuk membeli beras, dimakan oleh anak-anak penghafal Quran, mereka berdakwah ke jalan Allah, mengalir pahalanya kepadamu. 1, 2, 3 sak semen misalnya, pembebasan tanah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, asrama. Ingat, rumah yang kau bangun besar akan tinggal, kendaraan mewah akan dibagi-bagi, sampai masanya kau hanya sekedar tinggal kenangan semata. Namamu tidak akan pernah disebutkan, dikenang sepanjang zaman, tidak. Namamu hanya tertulis di STNK, BPKB, atau berganti nama, akan berganti nama orang lain. Namamu tertulis hanya di sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional, tapi sampai masanya akte notaris berubah dan berganti nama. Tapi ada satu nama yang kekal abadi, membana masjidan. Siapa yang ikut membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Ma'akalta, yang kau makan, rizki yang kau cari pagi, petang, siang, sore, malam. Ma'akalta, ma'afnaita, fa'afnaita, yang kau makan akan busuk. Au labista, fa'ablaita, yang kau pakai lapuh. Au tasoddaqta, fa'amdoita, yang engkau sedekahkan, yang kau sodakokan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Sampai hari ini 14 abad lamanya, sumur Utsman bin Affan masih tetap mengalir. Sampai hari ini kebun-kebun kurma yang ditanam oleh para sahabat Nabi masih mengalir. Begitulah mereka silih berganti, tanaman yang tak pernah mati,
tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh anak cucumu. Satu batang pohon kurma akan melahirkan 17 anak kurma yang tumbuh pada celah-celah pelepahnya, jatuh ke bawah, tumbuh silih berganti sampai hari kiamat. Begitulah yang dilihat oleh Kanjeng Nabi ketika melaksanakan Isra lan Mi'raj. Dia bertanya, "Ya Jibril, apa ini Jibril? Kenapa begitu dimet, dipotong, dahannya putus, kok tumbuh lagi, tidak menunggu waktu lama?" Kata Jibril, itulah orang-orang yang berinfak, berwakaf, sedekah, menolong agama. Jangan pernah takut miskin, karena yang memberi engkau adalah Dia yang maha besar. Orang yang merasakan Allah besar, maka sesungguhnya rizki yang dititipkan Allah itu dia lihat kecil. Tapi orang yang menganggap bahwa materi, uang, benda, tanah, rumah, kendaraan itu besar, dia akan mengatakan Allah itu kecil. Sanggupkah Allah membalas? Walaupun lidahnya berkata, walaupun mulutnya tak berbicara, tapi sesungguhnya dalam lubuk hatinya setan sudah berhasil membisikkan kemiskinan. As-syaitanu yang itu bikumul faqra. Setan mengatakan fakir, kurang dan kurang. Seandainya manusia kaya raya sebagaimana kayanya laukana libni Adam wadian min dahab, seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, dia tidak akan pernah mengatakan cukup. La habba ayyakuna lahu wadin akhar, dia akan meminta satu lembah lagi. Wala yamla'u ma fahu illa turab, sampai mulutnya disumpel, disumbat tanah, dia akan tetap menuntut dan meminta. Pelajaran yang keempat, pagi ini yang penuh dengan barokah, manusia bertumpah ruah datang ya, ke masjid-masjid niku mengagungkan asma Allah. Apakah 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, peristiwa yang sama seperti pagi ini akan terjadi? Berapa banyak ayahnya beriman, anaknya murtad. Zaman dulu orang murtad itu takut. Zaman dulu orang murtad itu malu. Ulama kalau sudah menyebutkan murtad 5 kali, 7 kali, mereka berkata na'udzubillah min dzalik. Allah menyelamatkan anak cucu kita. Akan tetapi hari ini orang dengan bangganya murtad. Orang membuat video podcast, membuat wawancara, bangga ketika hukum Allah tidak ditegakkan, padahal menurut hukum Islam darahnya layak ditumpahkan, halal darahnya. La yahillu damu mri'im muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulillah illa bihda salas. Orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak halal darahnya ditumpahkan kecuali mereka yang melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh. Az-zani al-musan, zina, ditanam badannya setengah dalam tanah, dilempari batu sampai mati. Wa tariku lidinihil mafariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam. Jadi wong sing meninggalkan agama Islam kaya sapa kae sing maune wong Cina sapa? Alek. Darahnya ini halal. Wa tariku lidinihi mafariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agama. Jaminkah anak kita, jaminkah kita akan menjaminkan anak kita akan tetap mengumandangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Anak-anakku sekalian, dados Mu'adz bin Jabal dawuh, ta'alu bina nu'min sangah
Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari niku sering dawuh, ayo padha mrene mengaku, ayo padha iman bareng-bareng aku. Dados ngaji kados niki nggih termasuk nambahi iman. Ada aturan dalam ilmu hadis nggih. Jadi di antara aturannya sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal usulnya riwayat yang lemah, lalu menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur kita sampai kita. Misalnya saling memaafkan, itu hadis tentang persisnya saling memaafkan. Mungkin banyak yang bermasalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasohafa salaman, fatasohafa salaman. Ini bisa jadi podo debat. Hukumnya salaman sih kayak apa? Apalagi muslim sekarang nggih. Orang saling curiga untuk gak salaman. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial, maka hadis itu menguat dan menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah sawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Sawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf, nyuwun ngapura. Jadi kalau it itu dari kosakata audun. Audun maknanya nggih kembali. Setelah kita berpuasa 1 bulan, makna kita insya Allah nggih ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam niku teng swarga. Berapa anaknya pun lahir di surga. Sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP swarga. Alamat tetap kita nggih surga. Karena kita nang dunya niku agak kacau, agak bedigasan, terus status itu agak hilang. Ya semoga tidak hilang betul nggih. Nah dengan Ramadan ini status ini dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-ghid minal audi, dari kata kembali. Kita yang dulu penduduk swarga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi, disebut minal ghaidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang besar benar. Semoga kita layak menjadi ahli swarga. Makanya jangan sampai, kadang-kadang sampai salah. Ada tulisan minal ghaidin wal faizin, sama-sama jawabnya niku keliru. Bukan artinya mohon maaf lahir dan batin, bukan. Jangan dijawab sama-sama. Taqabbalallah itu diteruskan. Minal ghaidin wal faizin sama-sama, oh sama-sama dasmu. Itu bukan arti mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini di sini saya terangkan. Kita kembali ke fitrah. Mulai saya mulai dari misalnya status kehambaan ya. Itu al-ghid minal audi, dari kata kembali. Begipun diwau. Saya mulai dari status kehambaan. Memang kalau untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk swarga itu harus ngabdullah. Kita berstatus hambanya Allah dulu. Ini disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Setelah masuk menjadi hambaku, jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah status kita berstatus hambanya, baru setelah
setelahnya layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli swarga. Tak ulangi maning. Jadi syarat dasar masuk surga itu harus ngabdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya, baru setelah layak jadi hambanya, baru fadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli swarga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain, jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status hamba. Di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus dipegang. Mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Itu ciri-ciri Quran. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu napa mawon, maka kita akan bicara materi sesuatu statusnya. Kita harus latihan untuk iman, bicara materi sesuai statusnya. Kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat misalnya, saya beri contoh ini loh Kang. Ini jam misalnya, ini jam. Jam itu materinya kan dari besi. Ini kertas. Materinya ya seko kayu atau kertas. Tentu secara fisik nih, orang akan bilang jam ini lebih kuat ketimbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan, tapi segi materi. Tapi kalau sampean beragama dan sampean tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang terserah Gusti Allah. Bisa saja jam ini saya berniat akan aku hancurkan. Kertas yang lemah ini akan saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan. Sementara kertas yang lemah ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Kira-kira seperti itu loh ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana untuk menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan yang lemah itu. Di sini pentingnya iman. Lahu maqalidus samawati wal ardi. Dianya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita mempunyai ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat ketimbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, semua terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama. Ngomong terserah pengendalinya, itu agamanya. Ya saya ulang maning, mungkin loadingnya sampai agak lemot ya. Tak beleni maning, mantan jelimet. Saya ulang lagi, ibarat saya ini memegang jam tangan Kang. Yang jam tangan itu materinya dari besi. Terus ini kertas, yang materinya itu lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi sampean salah. Sampean harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya, ngoten. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur, dan saya ingin mengabadikan kertas. Saya simpan di tempat yang aman.
Kira-kira nggih agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas, tapi harus kamu tambahi dari segi materi ngoten. Kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Gusti Allah. Nah ini di sini pentingnya beragama. Meskipun misalnya bintang Mars kaya apa kuwate, bumi gunung kaya apa kuwate, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpen magma yang berpotensi jeblok. Yang gunung kecil yang kelihatannya sekowedi dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata tidak nyimpen magma, jadi tidak direncanakan untuk dijeblokaken. Agama ya seperti itu, yang disebut yadihi malakutu kulli syai'in, yang dalam kendali itu semuanya di alam raya ini Allah. Sehingga di kehidupan yang nyata juga sama. Ada orang yang menekuni ilmu ekonomi nggih, tapi wis menekuni ilmu ekonomi tapi nggih miskinnya melarate nggih masya Allah. Ada yang goblok deok blok niku, ya gobloknya nggih masya Allah tapi sugih. Ada kiai yang punya doa banyak tapi hidupnya biasa, yang tidak punya doa malah sugih. Aku pernah belajar tengah hadis qudsi niku. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Gusti Allah ditanya, "Limada?" kata Allah. Ini kata Allah, "Kenapa saya memberi rizki orang yang bodoh?" Misalnya Ahmad itu orang yang bodoh, sangat orang yang bodoh sekali. Kadang dia tak ciptakan dia itu jadi wong sugih ngono misalnya. Dan yang pinter ekonomi kadang arep tak gawe kon melarat, akan saya bikin miskin. Terus Nabi Musa niku tanya, "Kenapa ya Allah?" Supaya dia tahu yang mengendalikan rizki itu saya, bukan ilmunya dia, kata Allah. Isi urung paham, belani maning. Jadi limada kata Allah, kenapa saya memberi rizki orang yang bodoh? Ahmad itu kan orang yang bodoh sekali. Kadang dia arep tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pinter ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Terus Nabi Musa niku tanya, kenapa sih ya Allah? Supaya dia itu tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya, kata Allah. Dia banyak jadi niki kathah. Seniki kathah, misalnya kita yang pintar di pekerjaan orang yang gak pinter, yang punya pabrik tidak pinter tapi mampu mengerjakan orang-orang yang pinter. Kira-kira agama nggih kados niku. Sehingga dalam kita beragama itu yang ditekankan itu tawaduk. Tawaduk itu merasa sopan, atau memang merasa sopan beneran, sopan betul. Kalau dalam Ihya itu disebutakan, jika sekiranya sampean tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ngilmu, karena ngilmu itu akan abadi. Tak wahi contoh begini, saya ini misalnya kiai nggih di kampung saya atau kecamatan saya, ini misal loh, saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya dulu, tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Hamid ini, agama kan sudah jalan. Dan di daerah lainnya yang tidak kenal saya, agama juga sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang enggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Dengan ilmu seperti ini pasti orang akan tawaduk, karena dia tahu daerah yang tidak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama.
era atau periode sebelum ada saya juga ada agama, sehingga agama nggak jalan. Ya, periode sebelum saya mungkin pun nonton agama, sehingga agama nggak tetap jalan. Jadi agar kita ini tidak luhur ngoten lho. Wah, kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Di zaman Wali Songo kan nggak ada saya, agama wis jalan. Ekonomi juga begitu. Kalau sampean misalnya pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawaduk itu kalau tidak bisa ya dengan rasa, ya tawaduklah dengan ilmu. Sebelum ada kamu kan banyak wong-wong sugih, banyak orang yang tidak kenal kamu juga sudah kaya, banyak periode yang sebelum kamu juga banyak orang yang kaya. Berarti kamu ini bukan siapa-siapa. Bapak saya dulu tuh sekolahin namung angka loro, mungkin mriki nggih SD napa-napa, SD mboten tamat. Tapi bapak saya itu bisa mendirikan PGA, bisa mendirikan MTS. Berarti ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter. Sekarang orang pinter kesulitan menciptakan orang yang pinter lagi. Atau sekarang banyak orang pinter tidak bisa menciptakan lapangan kerja, mencari lapangan kerja. Banyak orang-orang pinter tapi hanya mencari lapangan kerja. Bapak saya hanya SD angka loro, ora tamat, tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Kayak tadi ada MTS atau PGA. Kalau kita itu tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga begitu. Kalau sampean nggak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti nggak bisa. Makanya di Al-Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu dari kata ngilmu. Saya beri contoh maning. Saya mulai cilik sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. 76 sih. Mulai kecil sampai sekarang. Itu yang bilang kalau kertas ini putih ya. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih, itu ya nggak ada sing gaji, nggak ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kalau kertas ini putih. Mulai cilik sampai umur 50 tahun kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih itu tidak perlu ada yang bayar, ikhlas. Sehingga kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Faktanya Allah itu kan Tuhan. Lawang mengatakan fakta, kok kita minta upah? Itu ya priwe. Kita mengatakan Allah Tuhan, itu ya sama dengan mengatakan kertas ini putih, sama-sama itu fakta. Sama kalau seperti aku mengatakan bahwa misalnya Pak Prabowo itu presiden kami, itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT, kan boten. Aku katakan presiden, kalau kita tidak ya tidak. Itu kan jadinya kacau jadinya. Misalnya ada lagi Bu Yuli Hastuti kan Bupati Purworejo nggih. Kok saya tidak digaji ya tetap saya bilang kalau beliau itu Bupati Purworejo. Itu kan fakta. Misalnya anak lagi Pak Dwi Cahyo Hadi Saputro misalnya Camat Pitoro. Kok saya dikenal apa tidak? Ya beliau tetap Camat Pitoro. Itu kan fakta. Ya lama sekali kita mengatakan fakta untuk ikhlas. Ikhlas itu enggak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong yang sesuai fakta. Nah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kan Tuhan kita, itu kan fakta. Nah kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu bayaran? Saya ini Tuhan kamu,
ya nunggu dulu Gusti. Kalau engkau masukkan kami ke surga, nah, engkau Tuhanku. Kalau engkau enggak memasukkan ya enggak jadi, ya enggak bisa. Kalau seperti itu nggih mboten saged. Ya Allah nggih tetap Tuhan. Kalau kamu tidak bisa ikhlas secara rasa, ya ikhlas secara ilmu. Ilmu itu ya tadi kita akan selalu bilang bahwa yang putih aku katakan putih, yang hitam itu aku katakan hitam. Makanya ini penting. Ini ilmu. Tawaduk juga begitu. Kalau sampai ditakdir orang yang GR, yang gede rumangsa, ditakdir orang yang kumoluhur secara rasa, ya bisa dilawan dengan secara ilmu. Ada era di mana sebelum ada kita, yang kaya ya sudah ya banyak, ada di daerah yang tidak kenal kita. Nyatanya ya pendidikan itu di situ ya jalan, sistem sosialnya ya jalan. Betapa tidak pentingnya kita. Ini nanti memaksa kita untuk melatih kita untuk tawaduk. Nah, dari hikmah ilmu tadi, kemudian kita meminta maaf bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok oleh orang-orang kaya, orang-orang sing suki-suki. Iki sebetulnya nggih kurang ajar jane. Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Ya sing luwes lewat jalan kan sebenarnya saya yang berhak lewat jalan. Bayar pajaknya mahal, sehingga kayane sing paling pantes kula. Yang naik sepeda ontel ngalor ngidul itu kan enggak bayar pajak. Seharusnya enggak boleh pit-pitan nang dalan raya. Saya terus ngomong, bapaknya yang naik ontel itu kan pejuang AOI. Terus bapak kamu kan bukan pejuang, kamu enggak warisnya. Artinya ada teori dalam kitab hikam. Kitab hikam ini kitab tasawuf dalam pesantren gitu. Di situ kebaikan saja itu dipersoalkan. Misalnya ini kita itu bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib. Misalnya di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, terjadi misalnya kalau ada kecelakaan di jalan, itu tidak ada yang nolong langsung. Tim SAR paling efektif itu ya wong-wong sing nganggur sing tongkrongan pinggir dalan nang perapatan niku tim SAR sing efektif dan ikhlas. Itu kalau ada kecelakaan langsung menolong. Itu yang ambulan itu kan yang kedua, yang ketiga. Yang mau nolong pertama ya orang-orang yang menganggur di jalanan. Ana wong sing kesasar, ya dia yang nolong. Maka ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang tongkrongan di jalan, itu kita ini tidak bisa. Terus kata Nabi niku, ya sudah, ya silahkan saja. Tapi haddu hatta torik, kamu di jalan itu didatangkan. Apa itu yang kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Coba kalau di terminal-terminal, di tempat publik, banyak orang-orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan, yang mau jambret ya sungkan, karena di situ orang-orang soleh. Nanti yang tidak soleh ya sungkan, karena di situ banyak yang soleh. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi ya barokahnya orang-orang nganggur. Terus wah nang kono masih rame, ada orang yang tongkrongan di perapatan. Bayangkan kalau itu orang-orang soleh, pasti itu nyaman. Karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu tidak tertib. Kita menginginkan hidup yang tertib. Misalnya di kantor atau yang suka di masjid ya teng masjid,
Tapi kalau itu terjadi itu tidak ada tim SAR gratisan, ya tetap bingung. Sing paling kepenak iku ngger wong tongkrongan iku tabrakan langsung nolong, wong kantoran nggih langsung tinggal, mboten purun. Mulane Kanjeng Nabi ngendika, "Haqqu hatta tarik," ngoten lho. Kalau ada orang kecelakaan ya sing nolong ya. Makanya dalam hikam itu paling masyhur diantaranya manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takuna masawiyah. Manusia itu ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan di saat laris itu kamu ngrumat misalnya wong tua, ngopeni wong tua, kan itu kebaikan pada keluargamu, pasti ada toko lain sing tersingkirkan. Guru saya dulu ki pesen Badim Yatnya pesen, Mit, kalau kamu jadi kiai itu ya jangan sering ngomong sing serius. Masyarakat ini sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Jadi sowan kiai dijak ngomong sing serius lagi, nanti nggak capek. Sehingga kalau kiai-kiai dulu kan kalau ketemu orang ya diajak guyonan tok, karena tahu masyarakat sudah capek, sudah takut dengan tanggal kredit misalnya, takut dengan tanggal kredit, takut problem, takut sowan kiai malah diancam neraka maning. Itu kan ya ketakutan berkali-kali. Makanya harusnya kebaikan itu dievaluasi, karena kita bukan nabi, bukan wali. Kalau kata hikam itu apa yang sampean kira baik itu ada masalah, apalagi sedang banyak masalah. Ada seorang suami istri harmonis sekali, terus tanyakan ke ibunya, pasti mulai wes gak peduli dengan ibunya, karena terlalu harmonis dengan istrinya. Itu pasti, bukan mungkin lagi, itulah siklus sosial. Nah itu pentingnya minta maaf, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Dulu itu ada dua nabi yang seangkatan nggih. Seangkatan ya 75 76 lahirnya seangkatan. Itu luar biasa. Debat ilmiahnya itu luar biasa. Tapi debat baik mulai dulu ya sudah ada. Polemik mulai dulu ya sudah ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan dengan wong-wong sing soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan dengan orang-orang soleh, jawab Nabi Yahya, ya wong wis soleh kan enak, ora rubes, boten mikir. Nah, berkawan dengan orang soleh. Sedang Nabi Isa suka berkawan dengan orang-orang yang enggak jelas. Terus ditanya, kenapa sampean suka berkawan dengan orang-orang yang enggak jelas? Jawabannya Nabi Isa, innama ana tabibud dawailil marodi. Sesungguhnya aku hanyalah dokter pemberi obat bagi yang sakit. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau kamu seorang dokter pasti meneliti daerah-daerah nggih sing pandemi. Masa meneliti daerah sing sehat kan enggak mungkin. Jadi kayak Badim Yatim biyen cok ngomong kali kula. Wasiat bagi saya. Sampean iki jadi kiai itu kan kaya bengkel. Kalau sampean enggak siap dandani orang yang enggak jelas, ya jangan jadi kiai ngoten. Tapi yang jadi masalah kaya aku dhewe ngoten lho. Sing dadi masalah kaya aku dhewe iku solehnya mung pas-pasan, takutnya kan tereminilasi ngono lho. Jadi bukannya yang jelek menjadi baik, malah kita yang baik jadi katut jelek. Jadi ya sejauh mana kita agar tidak terpengaruh yang negatif. Sing negatif biar terpengaruh ke kita menjadi positif. Jadi ini cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan, maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf.
Dulu bapak saya cerita ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid istiqomah. Dulu bapak kula nggih sampai guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus ora iso dadi kader. Calon-calon kiai ya wis padha putus asa, hubung ngaji. Karena enggak pernah ada kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahdubkan orang lain. Mulane nang Indonesia nggih alhamdulillah ada pegawai negeri itu udah pensiun. Kalau tidak ya habis. Karena yang anyar-anyar itu mesti ya kurang pengalaman, kurang senior, tapi barokahnya ada pensiun kan bisa gantian. Ya masalahnya di zaman kiai itu enggak ada pensiun zaman jadi kiai. Tambah sepuh, tambah mantep, yaitu sebenarnya sudah tradisi. Jadi di balik kebaikan pun ada masalah. Kita butuh istighfar. Ini pentingnya dawuh para wali-wali dulu ada wastighfaruna yahtaji ila istighfar. Ketika kita minta maaf, tentunya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi, minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh nggih minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Pak Pangat kan akrab nggih. Makan nasi goreng. Nah, misalnya itu kadang kita kan bayar itu malah tersinggung. Loh kok bayar kaya wong lain bae ngono lho. Jadi minta maaf juga kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu nggih terus tersinggung. Kaya wong liya bae njaluk ngapura ngono lho. Kadang njaluk ngapura saja malah masalah. Itu sama. Kamu punya teman akrab terus kalau arep dolan mengono assalamualaikum nun sewu sanget nggih. Kula napa barang mlebet napa angsal mlebet iku mesti teman kan sampean iki akan tersinggung kaya wong lain bae. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler kita main dolan nang umahe konco ke rumah teman ternyata itu salah. Koncomu maunya ya enggak pakai protokoler karena sudah akrab ngoten. Tapi ketika kita merasa akrab ternyata dianggap problem. Nah di sini ngendikane ulama minta ampun itu kebutuhan manusia. Karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaji ila istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun selalu ada unsur kesalahan. Kalau kamu jadi orang baik, pasti ada yang termahdubkan. Namun seorang kiai, profesor atau pejabat turun ke bawah. Ya kalau gubernur turun terus ya, mungkin bupatine ora pati ento. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa aslihu dzata bainikum. Fa innallaha ta'ala yusli bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah niku menjadikan orang mukmin bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat. Maka ketika kita sawalan usahakan saling memaafkan. Karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.